Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya, Bismillahirrahmanirrahim. Em, Insya Allah di video kali ini kita akan sedikit ngebahas em, sedikit bahasan ya, sambungan dari diskusi kita kemarin dan juga sebagai pembuka untuk diskusi kita di hari Minggu nanti. Nah, em, aku mungkin di sini aku mau coba ini ya, mau coba sedikit ngasih beberapa data-data yang menurut aku cukup menarik untuk kita lihat tentang kondisi umat Islam secara khusus sih sebenarnya di Indonesia terutama. Nah, pertama data-data itu adalah terkait jumlah. Di Indonesia tuh jumlah Muslim itu ada berapa ya? Nah, ternyata kalau misalnya berdasarkan ini ya, sensus penduduk tahun 2010, sebenarnya harusnya udah ada lagi yang terbaru sih. Eh, Cuma kalau misalnya ngelihat di sensus penduduk 2010 itu jumlah Muslim di Indonesia ada 204,8 jiwa. Itu 87%. Nah, kalau misalnya perkiraan terbaru itu ada 231 jiwa ya. Jadi udah nambah 30-an juta jiwa atau sekitar 86,9%. Nurun 0,1% secara persentase. Tapi secara jumlah sudah bertambah. Dan menariknya kalau misalnya kita ngelihat di kondisi saat ini itu eh, mulai banyak kegiatan-kegiatan keislaman tuh semakin marak ya. Makanya kita bisa bilang sebenarnya semangat hijrah atau semangat apa namanya umat Islam di Indonesia saat ini untuk belajar Islam itu sebenarnya semakin tinggi. Kok apalagi kalau misalnya kita ngebandingin dengan masa-masa dulu ketika pasca kemerdekaan ya, itu perbandingannya udah cukup jauh lah. Dulu aja bahkan kita berhijab atau menutup aurat itu masih banyak kekangan. Kita udah merdeka dari segala hal yang seperti itu dan bisa melakukan berbagai macam hal, berbagai macam syariat ya dengan layak. Nah, dan sekarang ditambah dengan banyak sekali program-program, banyak sekali apa namanya kegiatan-kegiatan yang memperlihatkan bahwa sebenarnya semangat untuk berhijrah atau semangat untuk belajar Islam itu sangat tinggi sebenarnya saat ini ya. Baik dari apa namanya eh yang memang sudah ngaji maupun yang belum ngaji gitu. Bahkan aku juga sering ketemu beberapa teman aku yang misal ya mereka belum menutup aurat dengan baik misalnya. Ya mereka sebenarnya punya keinginan untuk pada suatu hari saat nanti menutup auratnya. Kebanyakan sih pas nikah ya beberapa orang yang aku temui. Tapi ya itu bagi aku sendiri itu sesuatu hal yang baik. Aku ngelihat itu jadi sesuatu hal yang baik bahwa memang setiap orang memiliki keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Walaupun mungkin pada saat ini masih belum sempurna dalam menjalankan syariatnya. Tapi aku rasa it's okay lah selama kita masih bisa apa namanya terus berkelakuan baik dan sebagainya. Nah, makanya kan sekarang banyak banget ya komunitas-komunitas dakwah. Kalau ada pengajian tuh rame, apalagi dulu sebelum COVID kan, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad gitu. Wah, itu rame banget gitu. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat sekarang di YouTube, podcast dan sebagainya itu semakin banyak dan temanya macam-macam. Ada ustadz-ustadz yang khusus ngebahas satu kitab tertentu, ada yang khusus ngebahas topik tertentu ya, dari mulai hal-hal umum sampai hal-hal khusus, dari yang apa namanya general banget sampai yang unik banget bahasannya ya itu ada di YouTube ya mau tentang tema keluarga eh, apalagi ya anak-anak bahkan mengurus anak nah itu ada nah makanya kita bisa ngeliat bahwa sebenarnya semangat orang-orang untuk belajar Islam tuh tinggi karena kalau misalnya eh, orang-orang di Indonesia nggak punya semangat untuk belajar konten-konten itu kan sebenarnya nggak akan dikonsumsi dan nggak akan apa ya nggak akan sustain gitu kan jadi nggak akan ada sebanyak ini justru kenapa konten-konten itu ada karena ada demand dari masyarakat ya nah makanya kita bisa ngelihat bahwa semangat belajar apa namanya masyarakat kita tuh semakin lama semakin tinggi aku rasa kita bisa ngelihat lah di lingkungan sekitar kita untuk apa namanya tambahan datanya nah menariknya lagi sebenarnya em, ada indeks ini ya, indeks di internasional tentang
World Giving Index. Jadi indeks seberapa dermawan negara tersebut. Nah, Indonesia ini jadi salah satu negara yang ya apa namanya termasuk negara yang paling dermawan juga gitu. Yang mana apa namanya kalau di Indonesia ya itu ada 46% masyarakat Indonesia itu mau membantu orang lain. 78% ya dia berdonasi secara materi dan 53% masyarakat Indonesia itu melakukan kegiatan sukarelawan atau volunteerism. Ini jadi salah satu apa namanya indikator yang cukup baik ya karena ternyata orang baik di Indonesia itu banyak. Jadi makanya apa platform-platform kayak Kita Bisa dan banyak platform yang mirip dengan kitabisa.com mungkin karena di Indonesia kayaknya paling terkenal kitabisa.com ya. Itu eh apa namanya? Sangat disukai gitu. Karena memang banyak orang-orang yang ingin berdonasi bahkan yang berdonasi materi aja 78% ya. Dan ini nggak hanya ke orang-orang yang punya strata atau status ekonomi yang baik, bahkan status ekonomi yang menengah ke bawah pun banyak dari mereka yang masih tetap berusaha untuk membantu dan menolong saudara mereka meskipun mereka juga bisa dikatakan sebagai orang yang membutuhkan bantuan tapi menariknya mereka mampu untuk menempatkan diri mereka di posisi yang di standar cukupnya mereka sehingga mereka ngerasa bahwa masih ada sesuatu hal lebih yang bisa aku kasih buat orang lain. Nah, tapi meskipun banyak hal-hal positif yang tadi aku sebutin ya, jumlah muslimnya banyak, semangat belajarnya tinggi, banyak orang-orang baik di Indonesia. Nah, cuma eh, ada indeks yang menarik juga yang melekat di Indonesia, yaitu adalah eh, indeks doing good, indeks perbuatan baik. Tapi ini agak berbeda dengan ini ya, dengan apa namanya World Giving Index tadi yang sebelumnya aku jelasin karena parameter penilaiannya sedikit berbeda. Kalau Doing Good Index ini dia mengukur regulasi pemerintah, pajak, kebijakan fiskal, pengadaan dan ekosistem dari apa namanya untuk terbentuknya perbuatan-perbuatan baik itu. Kayak gitu. Dan dari 15 negara Asia itu Indonesia termasuk yang paling rendah. Nah, jadi si faktor-faktor ini tuh dia ngukur kemungkinan apa namanya si program-program tadi ya regulasi pajak dan sebagainya itu menghambat atau melancarkan si kegiatan filantropi. Filantropi itu kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu ya. Nah, ternyata memang masih terendah indeksnya. Jadi secara kebijakan, sistem, ekosistem dan sebagainya masih agak susah untuk masih bisa ditingkatkan lah mungkin ya lebih tepatnya dibanding dengan negara-negara yang lain. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya maksud dari data-data ini? Nah, kita bisa ngelihat sebenarnya ya, meskipun secara pribadi setiap orang itu punya hal-hal baik yang ingin mereka lakukan, mereka punya semangat dan mereka memiliki niat-niat baik, bahkan udah melakukan berbagai macam hal untuk membantu saudaranya. Tapi menariknya secara ekosistem, secara berkelompok, secara apa ya namanya, secara kebersatuan ya, itu belum terbentuk secara maksimal gitu. Jadi eh, jangan-jangan mungkin ya sebenarnya yang perlu kita waspadai selama ini tuh kita masih melakukan berbagai macam hal itu sendiri. Artinya kita masih mengandalkan kekuatan pribadi orang-orang yang mau berbuat baik, kekuatan orang-orang yang mau membantu orang lain. Tapi kita nggak membangun sistemnya gitu. Yang padahal kan sistem ini dibentuk dengan kerjasama berbagai ragam pihak agar memudahkan dan meningkatkan capaian-capaian yang sekarang mungkin udah kita capai gitu. Yang padahal kalau misalnya kita mampu membangun ekosistem yang baik dalam apa namanya kelancaran filantropi tadi, seharusnya dampak organisasi-organisasi di Indonesia ya non-profit di Indonesia itu bisa memberikan dampak yang lebih maksimal lagi gitu. Makanya mungkin bisa dikatakan cukup wajar kenapa permasalahan di Indonesia itu agak sulit gitu entah kenapa untuk diselesaikan ya. Bahkan dari dulu kan isu tentang
permasalahan pendidikan, kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu nggak selesai-selesai kan. Padahal banyak lembaga-lembaga filantropi yang fokus untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, eh, untuk mengurangi kesenjangan tadi gitu. Yang nggak dapat akses kesehatan, ada lembaga yang khusus ngasih fasilitas-fasilitas atau infrastruktur kesehatan. Sanitasi juga ada, apalagi ya, pendidikan juga ada, ekonomi juga ada kan, banyak ya lembaga-lembaga Ziswaf bahkan yang memang khusus untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat kayak gitu dengan akad-akad syariah. Tapi ya karena secara ekosistemnya nggak terlalu baik, dampaknya ya masih aja kayak gini gitu. Nah makanya eh, hal ini yang sebenarnya jadi kaitan ya dengan materi yang kemarin. Nah jangan-jangan ya memang ini ya, memang memang di Indonesia tuh nggak tahu ya, ini spekulasi aja sih. Cuma ya makanya tadi aku ngomong ya jangan-jangan ya. Kita tuh masih fokus ke diri kita atau ke kelompok kecil kita aja. Tapi kita nggak fokus untuk membangun ekosistem yang lebih besar, eh, untuk mendukung pergerakan semua orang dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan di Indonesia. Tuh. Karena kan pasti gini ya, setiap setiap orang itu pasti punya kemampuan khususnya masing-masing. Dan mereka pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang mirip dengan mereka sehingga membentuk kelompok-kelompok yang memiliki kekhususannya juga masing-masing. Ya kan? Em, kayak inilah, kayak 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 pemain sepak bola lah. Kalian kan nggak tahu nih, kalian suka main PS kan dulu. Itu kan aku ini ya suka main PS Winning Eleven, PS ya kalau sekarang ya. Tapi udah lama sih nggak main juga sih. Nah, itu kan ada ini ya, ada ketika kita mau milih pemain kan, pemain tuh punya stat-statnya, ya, punya status-statusnya. Ada yang jago nyerang, ada yang jago bertahan, defense-nya bagus, speed-nya bagus, agility-nya bagus misalnya. Tapi nggak ada yang bagus di semua hal. Tapi kebanyakan ya fokus di salah satu bagian aja kan. Dan orang yang bagus di defense, mereka nanti bakal jadi back gitu. Yang bagus di attack, mereka nanti bakal jadi penyerang misalnya. Kayak gitu. Jadi setiap orang itu punya peran masing-masing, termasuk kelompok-kelompok kecil tadi yang kemarin udah kita bahas ya, yang mungkin ada beberapa kendala yang perlu diselesaikan dari hal yang kita diskusikan kemarin. Tapi yang menariknya, bahwa setiap kelompok itu punya peran masing-masing. Makanya kalau bisa kita fokus ngelihat ke ini ya, ke apa namanya ranah syiar Islam misalnya. Ada kelompok-kelompok di Indonesia yang dia punya keahlian dalam penetrasi ke pelosok-pelosok. Oke. Ada kelompok-kelompok yang jagonya tuh penetrasi ke pelosok-pelosok gitu. Tapi kalau di kota nggak jago. Mereka apa namanya ke tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau tuh bisa. Ada orang-orang yang jagonya itu ngomongin tentang dakwah keluarga dalam sudut pandang Islam. Ada kelompok yang jagonya ngomongin ekonomi Islam. Ada kelompok yang jagonya ngomongin apa namanya ketauhidannya. Ada yang jagonya ngomongin dakwahnya. Ada yang jagonya ngomongin politiknya. Ada yang jagonya ngomongin kesejahteraan sosialnya ya, bikin sekolah, bikin rumah sakit dan sebagainya. Kan ada apa namanya kelompok-kelompok yang jagonya ke arah sana, pendidikan gitu. Nah, tapi ya itu tadi, ekosistemnya nggak kebentuk gitu. Jadi orang yang fokus untuk eh, ke pelosok-pelosok, mereka fokus aja penetrasi dakwah ke pelosok-pelosok biar mereka mengenal tentang Islam. Padahal ada orang-orang ya, ada kelompok-kelompok lain yang dia tuh jago untuk bikin infrastruktur pendidikan, kesehatan ya. Maksudnya metode dakwah mereka dengan membangun hal tersebut, atau apa namanya jagonya itu di manajemen masjid, membuat masjid itu menjadi hidup dan dan bisa memberikan kemaslahatan bagi orang-orang di sekitar masjid itu, ada juga yang kayak gitu. Ya. Nah, ketika orang-orang tadi gitu misalnya melakukan penetrasi ke ke kelompok-kelompok di pelosok, ya kelompok-kelompok di pelosok itu jadi tahu tentang Islam. Tapi ya eh, mungkin mereka masih kekurangan kekurangan tenaga untuk bagaimana caranya memakmurkan masjidnya, karena knowledge ataupun resource yang lain mungkin mereka nggak punya. Terus ternyata mereka punya akses lain ya, entah itu akses untuk kesejahteraan ekonomi,
Makanya kan kita tahu ini ya, apa namanya? Ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa kekafiran itu ke kefakiran itu dekat dengan kekafiran ya. Nah, berarti artinya untuk menyelamatkan keimanan atau ketauhidan ya dari umat kita adalah kita juga perlu memberdayakan ekonominya gitu. Nggak cuma tentang ngasih tahu ke mereka tentang Islam itu kayak gimana kan. Atau kesehatannya atau pendidikannya gitu ya. Supaya nanti mereka menjadi orang-orang yang berdaya secara pribadi. Dan itu dimiliki sama kelompok-kelompok yang berbeda ya. Kalau misalnya kita ngelihat berbagai macam kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, itu kan beda-beda. Nah, tapi ketika mereka mampu untuk berkolaborasi, aku rasa ketika melakukan dakwah ke beberapa tempat itu mereka bisa memberikan dampak yang lebih maksimal. Nah, tapi sayangnya ekosistemnya nggak apa namanya nggak belum terbentuk dengan baik kayak gitu. Nah, makanya ya meskipun sebenarnya mungkin udah ada tapi nggak begitu banyak. Kayak misalnya ini ya apa namanya kajiannya Ustadz Adi Hidayat misalnya. Ya nggak Adi Hidayat aja sih. Ini ya satu saf tahu nggak ya? Komunitas satu saf. Dia kan gabungan dari beberapa komunitas ya. Murobian, Akhyar, Madani, apa namanya DKM DKM gitu, beberapa yayasan-yayasan dan sebagainya lah ada lebih dari 10 komunitas gabung di satu saf. Ya, itu adalah apa ya namanya gerakan yang baik menurut aku ya untuk menjadikan kelompok-kelompok itu berada di satu saf gitu apa namanya semangatnya mereka. Makanya mereka gabung bikin safari dakwah. Jadi makanya ketika ini ya apa namanya ketika contoh Ustadz Adi nih biasa kan kalau dulu ketika mau ada kajian Ustadz Adi itu udah terjadwal ya di kota A itu jam sekian di masjid mana, jam berikutnya di masjid mana, masjid mana, masjid mana, masjid mana ya. Itu karena ini nih karena satu saf ini dia ya mengkoordinir agar keberjalanan dakwahnya itu berjalan dengan baik. Itu kan jadi ini ya, jadi maksimal. Orang-orang tuh ketika apa namanya ada tokoh yang datang ke kotanya, mereka jadi tahu jadwalnya kapan aja, di mana aja, dan aku luangnya kapan itu bisa datang ke daerah mana gitu. Dan jadi orang-orangnya bisa bisa nyebar kan, nggak terfokus ke satu tempat aja. Kalau dulu-dulu kan apa namanya terfokusnya informasi misal di satu tempat aja terus jadi orang-orang taunya cuma di masjid anu aja gitu. Terus datang semua rombongan banyak ya luber, macet dan sebagainya. Nah, tapi setelah ada ya, ya meskipun sebenarnya masih tetap banyak ya, tapi jadi terbagi-bagi gitu. Setidaknya jamaah mereka bisa memilih mau apa namanya, mau ikut di kajian yang mana, mau ikut semuanya juga nggak apa-apa sih gitu. Nah, cuma jadi lebih well managed, orang-orangnya jadi banyak yang ngurusinnya ya karena gabungan dari beberapa komunitas. Em, dan kegiatannya juga jadi berjalan lebih lancar gitu. Nah, nah makanya apa namanya? Ketika kita membentuk ekosistem ya, ketika kita membangun kerjasama dari berbagai komunitas, kelompok dengan latar belakang yang berbeda, kita bisa membangun impact yang nantinya jauh lebih besar, kayak gitu. Nah, maka kan kalau misalnya kita ngomongin apa namanya di ayat Al-Quran misalnya ada di Quran surat As-Saff misalnya ayat 4 tentang apa namanya innallaha yuhibb a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya atau berjihad mungkin ya, berjihad di jalannya itu dalam barisan yang teratur. Ya, seperti bangunan yang kokoh. Nah, makanya nggak cuma ini ya, nggak cuma sekedar orang-orangnya banyak, seperti buih-buih di lautan misalnya ya, yang sering kita dengar mungkin kayak gitu. Nggak cuma tentang kuantitinya yang banyak, tapi tentang orang-orangnya berkualitas dan well managed, terorganisir dengan baik gitu. Makanya hal ini yang jadi ini ya, jadi salah satu PR bagi kita setelah mungkin kita diskusi nih di topik yang kemarin. Dan salah satu kuncinya di mana? Salah satu kuncinya adalah di ukhuwah Islamiyah ya. Sehingga kita apa namanya memiliki rasa ikatan persaudaraan dengan orang-orang lain. Nah, ketika kita ngebahas di ukhuwah Islamiyah kan itu nggak cuma tentang ini ya, nggak cuma tentang kita eh mencintai saudara kita itu adalah orang-orang yang kita kenal aja, nggak kayak gitu. Bahkan eh aku dulu sempet ini ya, aku lupa siapa ulama yang nyebutinnya ya. Eh cuma ini dulu kaitannya sama isu Palestina. Jadi dulu sempat ada apa namanya pengeboman atau apa gitu. Terus beliau bilang gini, eh kalau ada
umat Islam yang dia tidak bersedih mendengar berita ini, eh, dia harus apa namanya mengevaluasi lagi keimanannya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Aku agak-agak lupa kalimat aslinya ya, tapi konteksnya kurang lebih kayak gitu. Eh, da- Artinya ketika kita nggak merasakan sedih atas musibah yang ditimpa umat Muslim yang nggak kita kenal nih, dan kita biasa-biasa aja, oh ya udahlah itu negara lain aja gitu. Nah berarti ada sesuatu hal yang salah dalam keimanan kita karena keimanan itu terkait juga ya dengan ukhuwah. Makanya apa namanya iman itu diikat dengan ukhuwah dan ukhuwah itu diikat dengan iman ya. Ada ada beberapa ulama yang bilangnya kayak gitu. Aku agak lupa sih sebenarnya yang bilang siapa. Ya mudah-mudahan nanti bisa bisa dicari ya. Cuma dulu aku pernah dapat nasihat-nasihat seperti itu gitu. Nah makanya eh ini jadi apa ya? Jadi salah satu hal yang penting. Kan kita juga pernah ini ya, pernah dengar apa namanya eh had- salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim tentang ada orang yang mau berkunjung ke temannya ya di sebuah apa desa tertentu gitu ya, enggak di desanya, dan ditanya oleh malaikat gitu ya, kamu ke sana tuh karena apa? Terus dia dijawab karena apa namanya, karena aku mencintai si orang itu makanya aku pengen ketemu orang itu gitu. Nah terus kata malaikatnya dijawab bahwa apa namanya ya kurang lebih disampaikan bahwa Allah mencintaimu seperti kamu mencintai orang itu gitu kan. Nah bahkan untuk mendapatkan cintanya Allah pun dengan kita mencintai sesama apa namanya sesama saudara kita, itu ya kita bisa tuh mendapatkan cintanya Allah kayak gitu. Nah makanya ini jadi salah satu hal yang penting karena kalau misalnya kita ngebahas beberapa hal-hal yang kemarin kita diskusiin ya, meskipun memang kita menyadari bahwa ada perbedaan tapi ada nih masih ada terkadang perbedaan-perbedaan itu menjadi permusuhan, menjadi perpecahan ya, menjadi perpecahan. Nah, makanya eh, gimana caranya agar si UAH ini tuh terbentuk nggak hanya dalam kelompok-kelompok yang kecil tadi. Kalau kelompok-kelompok yang kecil kan ini ya apa sesuatu hal yang wajar gitu kan kayak secara penampilan misalnya udah kelihatan nih mirip sama kita jadi dekat. Sama kayak gini lah. eh, Mungkin kalian kalau udah pernah keluar negeri bisa ngerasain ya. Aku dulu waktu keluar negeri sempat ngerasain ke Jepang kan aku dulu sempat ke Jepang ya. Jadi apa ngerasa sangat minoritas banget lah di sana. Aku ngelewatin hari Jumat di Jepang, sholat di Masjid Chami, Masjid Jami ya, masjid tulisannya Chami sih di sana ya. Itu di Tokyo. Terus habis itu mereka suka ada makan-makan. Dan aku ketemu sama orang-orang Muslim di sana ya yang habis sholat Jumat. Dan ngerasa tiba-tiba langsung deket. Kenapa? Karena aku punya kesamaan dengan mereka. Termasuk ketika aku dulu sempat ke Singapura di kereta ketemu sama orang Indonesia. Entah kenapa keras langsung dekat. Atau misalnya ketika kalian kuliah di ini ya, di luar pulau atau di luar daerah kalian terus kalian ketemu sama orang-orang yang satu kota atau satu daerah atau cutting dari SMA gitu kan sekarang langsung deket ya karena mereka punya kesamaan. Nah tapi kan itu sesuatu hal yang apa ya yang wajar gitu yang wajar ketika kita ketemu orang yang memiliki banyak kesamaan dan ketika kita merasa bahwa kita sedang sendirian ya kita menjadi mudah untuk lebih dekat dengan orang itu karena kita memang membutuhkan kehadiran orang itu untuk membuat kita merasa lebih tenang ya. Nah, tapi yang apa namanya? Makanya ketika kita apa ya lebih mudah untuk berempati, bersimpati, melakukan hal baik, berukhuwah ya dengan orang-orang yang mirip dengan kita itu sesuatu hal yang wajar ya, kayak gitu. Tapi ketika kita apa namanya? eh, belum mampu untuk melakukan itu dengan kelompok-kelompok yang lain ya, itu jadi PR sebenarnya karena eh, bahkan ini ya tingkatan ukhuwah paling rendah itu kan apa ya ketika kita ngomongin ukhuwah kan ada beberapa yang nyampein tentang apa tingkat-tingkatan ukhuwah dan sebagainya ya kayak tingkatan tertingginya itsar gitu, mementingkan dan mengutamakan apa namanya saudara di atas kepentingan kita sendiri. Wah, tapi sebelum bicara ke yang paling tinggi ya kita coba evaluasi dulu nih yang tingkatan paling rendah gitu, yaitu ketika hati kita itu bersih dari perasaan-perasaan negatif terhadap orang lain, entah itu misalnya iri, dengki, benci ya, apalagi ya eh nggak suka gitu dengan orang lain, dengan sesama muslim ya, dengan sesama muslim ya, nggak cuma dengan sesama di kelompok kita. Jadi ketika kita kayak kayak ngerasa apa ya, ya mungkin kalau kalau yang kemarin kita diskusiin kan yang jadi
perbedaan yang jadi perpecahan tuh kayak, kenapa sih dia melakukan amal-amalan itu misalnya. Dia kenapa sih masih melakukan amal-amalan itu misalnya. Terus kita jangan deketin lah orang itu, dia kayaknya berbeda dari apa namanya dari kita, nanti kita bisa ketularan ya. Padahal masih sama muslim. Nah, itu menjadikan diri kita masih apa ya, belum memiliki rasa cinta terhadap eh saudara kita itu. Bahkan mungkin dalam hal ukhuwah yang paling rendah ya, ya kita masih memiliki perasaan-perasaan itu kan, kayak kita nggak suka nih ada orang yang mengamalkan ajaran selain yang kita amalin gitu. Kan kita ngerasa benci ya, atau nggak suka gitu kan dengan orang-orang yang kayak gitu misalnya. Ya, mudah-mudahan kita enggak ya. Cuma ketika kita atau di masyarakat itu masih ada perasaan-perasaan seperti itu, eh ukhuwah itu kan sebenarnya belum 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 terjalin. Nah, kelihatan lah sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat medsos ya. Kan banyak yang saling sindir dan sebagainya ya. Ya, itu udah kelihatan jadi bukti lah mungkin ya. Ya, walaupun masih perlu divalidasi kalau misalnya mau dibikin lebih objektif. Cuma secara kualitatif udah kelihatan lah ya bahwa memang ada permasalahan di sini gitu. Nah, makanya si ukhuwahnya itu memang masih perlu dibentuk, nggak cuma dalam kelompok-kelompok kecil tadi, karena kalau dalam kelompok-kelompok kecil itu sesuatu hal yang wajar lah dalam apa namanya, ketika aku belajar di psikologi ya, belajar ilmu psikologi juga ya, memang manusia itu pada hakikatnya tipikalnya membutuhkan orang lain, membutuhkan apa namanya, untuk merasa lebih terlindungi ya dari ancaman-ancaman yang ada di luar. Mereka perlu berkelompok dan mereka mencari kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan dengan dirinya gitu. Nah, sehingga untuk membangun kemiripan itu mereka harus berbuat baik kepada orang-orang yang mirip itu. Nah, makanya jadi hal yang wajar ketika apa namanya, kita mampu berbuat baik kepada orang yang memiliki kemiripan dengan kita, atau misalnya dalam konteks ini di kelompok kecil tadi ya, yang sama gitu. Kayak kita misalnya berbuat baik kepada orang-orang sama aktivis Salman itu biasa aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mampu untuk berbuat baik ke orang di luar kita ya, eh, dan bahkan mungkin level yang lebih tingginya terlepas dari apa namanya latar belakang agama mereka ya, itu jadi lebih bagus juga gitu. Kayak kita bisa berbuat baik ke orang-orang yang non muslim, apa namanya, orang-orang yang bahkan ya berbuat jahat sama kita misalnya, baik itu muslim atau bukan deh, kita masih mampu untuk berbuat baik kepada orang itu. Kita masih mampu untuk berhusnuzon ya kepada orang itu, ketika kita memang nggak tahu alasan pastinya kenapa dia melakukan tindakan-tindakan kejahatan misalnya. Kita masih mampu untuk berhusnuzon. Sementara kan kadang-kadang kondisi saat ini kayak nggak ada masalah apapun, mudah seuzon misalnya. Ya kalau misalnya kita ngeliat di medsos ya, makanya ini nih yang jadi apa namanya, jadi PR sebenarnya. Karena kalau misalnya apa namanya, eh kita masih tenggelam atau nggak melakukan perubahan-perubahan ya, ujung-ujungnya eh ya tanpa ada impact yang besar, serasa nggak ada impactnya gitu. Apa namanya, Islam yang banyak di Indonesia ini kan gitu. Dulu aja waktu Islam baru mulai muncul, dengan lurusnya Islam ketika di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan itu bisa membangun peradaban baru ya, bahkan mengalahkan peradaban-peradaban yang udah ada. Nah, sementara kita meskipun umat Islamnya banyak ya, tapi kayak tadi ya, kayak seperti buih-buih di lautan tadi, masih belum maksimal. Kita masih geraknya sendiri-sendiri. Kita masih belum membentuk ekosistem yang baik. Ya, nanti ini PR-nya banyak banget sih. Dari mulai kita membangun ukhuwah secara pribadi, menghilangkan perasaan-perasaan negatif dari setiap orang, terus membentuk ekosistem-ekosistem dengan kalian mungkin nanti menjadi pemangku-pemangku kebijakan, menjadi orang-orang yang berkuasa, memiliki power ya, untuk membangun ekosistem yang baik, apa namanya, yang mendukung perubahan besar di Indonesia misalnya. Sampai ke arah sana nanti obrolannya. Nah, cuma intinya aku mau mau menyampaikan itulah, apa namanya, gabungan lanjutan dari diskusi kita kemarin, dan apa yang nanti akan kita diskusikan di minggu depan, yaitu tentang gimana eh ap- apa yang perlu kita, apa sih, gimana cara nggak gimana cara sih, apa hal yang penting dalam membangun kecintaan kita terhadap orang lain, untuk menghilangkan perasaan-perasaan negatif kita terhadap orang lain tadi. Mungkin
bahasanya ke arah sana ya, tentang mencintai, tentang beruhuwah ya, mencintai sesama Muslim. Ya bahkan lebih luasnya sih kita bisa memberikan kasih sayang kita kepada orang-orang di luar Islam juga sih sebetulnya. Em, ya mungkin itu aja materi kayak gini. Kayaknya udah kelamaan juga ya. Kalau ada yang salah silahkan nanti dikoreksi aja. Seperti biasa silahkan ditonton dan isi komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.